Ku awali pagiku dengan senyuman. Ya, balik lagi di konten bereaksi. Kali ini kita akan mereview film yang akan tayang pada Lebaran Betul. 2026. Jadi kita mencicil lah, Film Lebaran 2026 kali ini. karena ada 6 film ya. Ada Tunggu Aku Sukses Nanti, Nawila, Pelangi di Mars, Danur, sama Senin Harga Naik, sama satu lagi apa ya? Susana. Susana, Dosa di atas Dosa. Santet di atas dosa ya, Pak? Dosa. Santet Dosa di atas Dosa. Iya. Jadi kita akan menonton salah satu film yang sudah tayang duluan ya. Ini kita menonton film Tunggu Aku Sukses Nanti. Anjay. Jadi ini filmnya dari tahun lalu udah digadang-gadang bakalan bagus ya, dan sangat cocok sebagai film Lebaran. Ya, saudaranya oleh Naya Anindita dengan cast-castnya ada Adit Erwandi sebagai Wanda. Arga. Adit Erwanda sebagai Arga. ada Lulu Tobing sebagai Rita atau ibunya, Ada Aryo Wahab sebagai ayahnya. ada Azana Asel sebagai Alma adenya, Ada Ninik El Karim sebagai neneknya. ada Maudi Efrosina sebagai pacarnya, Pacarnya. Ada Vita Anggraini sebagai Fanini. ada Reza Candika sebagai Wicak, Ada Sarah Sehan sebagai Tante Yuli. Tante Yuli, ada Afgan sebagai Dwiki, Anaknya Tante Yuli ya. ya, Ayu Laksmi sebagai Tante Yeni. dan macam-macam tante-tante. Ada cameo juga, ada Soleh Solihun, Banyak kayak ada Sela Dara. ada Vidya Diano, Iya, sebelum kemarin meninggal ya. Jadi kayaknya film Arik Riting, ya, macam-macam, banyak sekali di sini. Yono Bakri, yang tukang nasi goreng itu siapa sih? Yono Bakri. Nah, jadi mengisahkan seorang Arga yang setiap Lebaran selalu seperti apa ya? Ditanya Keluarga-keluarga ekspektasinya pada gitu. umumnya gitu. Jadi keluarga kan berkumpul di Lebaran. Ada satu keluarga yang memang secara ekonomi kurang, Ada jadi yang mapan gitu. ada yang mapan. Nah, yang kurang ini biasanya suka bantu-bantu nyuci. Nah, itu adalah keluarganya Arga. Disuruh-suruh, gitu. Terus saudaranya keluarganya Arga. Nah, terus ada tante-tante yang pada biasanya cerewet dan nanyain hal-hal yang nggak penting, kayak Bener. dari yang kenapa nih kamu rapot kamu merah gitu, kenapa rapot kamu jangan cengeng gitu, terus pas udah gede dikit kapan kamu Kerja. kuliah dulu gitu, kapan kerjanya gitu. Nah, Jangan males. jadi momen-momen itu ditampilkan kan selama awal film Film. ya, Lebaran dari dia kecil sampai tahun 2000 terakhir 2025 dulu ya. Iya. 2024. 2024. Udah, karena dia sebenarnya juga struggle dalam mencari kerja ya. Karena mencari kerjanya rajin lah, alias satu tempat kerja satu lamaran. Jadi nunggu ditolak baru lamar lagi. Jadi memang sebenarnya dia nggak termotivasi banget ya untuk Bener. mencari kerja. Di balik ke-struggle-nya si Arga dalam mencari kerja juga, dia tuh punya pacar yang cakep banget nih, yang namanya Adin ya, selalu datang ke Lebaran, yang Tante Yuli jodohinnya sama anaknya mah. Sedewiki Afgan. Karena katanya Adin mah Pacaran cocoknya sama sama- yang Belum kerja, iya, jobless. jobless boy. Cuman di situ dia coba buat melamar dan akhirnya diterima di salah satu perusahaan properti ya. Iya, jadi sebelumnya tuh dia emang udah kerja tapi serabutan gitu ya. Tapi akhirnya dia tuh kerjalah di suatu properti Properti sebagai sales kan. yang jualin rumah 5 miliar. Terus Dapat 5% ya, 0,25%. 0,25 ya. Iya, 0,5% dari total keuntungan. Cuman dia harus closing minimal 2 unit ya. Bener. Gila banget sih itu. Dalam sebulan. Terus awalnya dia struggle ya kan, bagi-bagi brosur apa segala macam. Cuman kan tampilan dia masih tampilan pengangguran boy ya. Kumuh. Bener. Gembel, namanya gembel. Rumah yang dia jual adalah rumah 5 miliar gitu kan. Jadi kan kayak struggle lah pasti ya. Terus dibantulah sama Fani ya. Udah lu nggak bisa lu kalau nyari kerja kayak gini. Karena dijahitin lah baju. Yang sesuai ukuran badannya, tampilannya. Terus tampilan dicakepin. Biar orang tuh percaya buat beli rumah ke dia gitu kan. Sampai akhirnya tembus lah Iya, closing lah sampai satu kliennya ini oke dan terus-terusan. jadi muat-muat gitu Iya. ya, mulut ke mulut gitu. Karena dia memang juga orangnya ramah dan
supel gitu. Selain dibantu sama Fanny juga dibantu sama sahabatnya juga ya si Bener. Cuk ini, biar kayak dia tuh harus memahami lah inti dari apa yang dia jual gitu kan. Nah makanya sekarang dia lebih pede, lebih bisa ini akhirnya dapet dah tuh ya proyekannya dia. Nah, terus dia rezekinya emang bagus ya. Secara feng shui namanya bagus kalau kata bosnya. Akhirnya closingnya mulai banyak dan membuat Belum banyak sih, dia baru ngasih dari satu dapat lagi kayak lagi. merembet gitu ya kalau kayak gitu ya. Dia bisa ngasih orang tuanya, bisa ngasih surprise lah ke orang tuanya gitu ya. Bisa gantiin motor yang Benar. dijualnya kayak gitu-gitulah, intinya kita melihat gimana dia akhirnya Gigihannya si Arga ya. dia keluar dari struggle-nya dia, istilahnya dari tadinya minus sampai akhirnya bisa bangkit lagi gitu kan ya. Tapi Di mata saudara-saudaranya itu tidak berlaku apapun. karena pada dasarnya tetap aja dia dikritik segala macam, ada aja omongan yang gak enak ya kan. Dia pikir oh gue udah bisa nih banggain diri gue di depan mereka gitu, Ternyata belum cukup. Malah tante-tantenya ngomongin pergi keluar Negeri. kota lah, kenal Beli negeri mobil. lah, di mobil ratusan, berapa kamu beli 600 juta ya nih gitu. Ya ampun, Itu dia. kayak dia akhirnya kayak fuck up banget ya, kayak gue udah capek-capek mau buktiin ke orang-orang gitu, karena yang dia lihat tuh mungkin, jadi pointingnya di sini sampai akhirnya dia selalu ngerasa terobsesi buat sukses tuh karena dia selalu ngelihat pas momen lebaran selalu orang tuanya yang harus Bantuin Iya. di Jadi, keluarga itu gitu ya, entah tahu nyuci sih piring. konten yang sedih banget yang di TikTok yang Iya. kalau tiap lebaran emaknya yang nyuci piring, bapaknya yang gitu-gitu. Satu orang role-nya banyak. Dia kayak gini, apa namanya, emaknya nyuci piring, bapaknya disuruh beliin softtek lah, Beliin beliin rokok rokok lah. lah, suruh nganterin inilah itulah, mamanya disuruh ini nih piring kotornya, tolong ambil makanan ini ya dari sana. Terus Jadi lama-lama si Arga ini butuh validasi lebih lah, dan dia nggak Ya, seneng makanya- karena berangkat iya. dari situ dia juga nggak tenang, keluarga direndahin gitu kan, pengen ngebuktiin, tapi itu yang membuat dia malah lupa diri. malu pada daratan. Belum lagi konflik sama pacarnya yang minta dinikahin ya kan, tapi dianya juga ya Kan istilah kan, keluarga aku dulu satu-satu dong. karena dia juga masih berproses, sedangkan Bener. mungkin ya gimana ya, terus pada akhirnya itu semua membuat meledak gitu ya di suatu akhir gitu ya. Cuman Klimaks di tengah-tengah. apakah yang terjadi kan ya seperti drama pada umumnya, bisa ditonton. Apakah Arga akan menikah dengan pasangannya? Iya, apa dia jadi sukses banget dan bisa balas dendam tuh sama mulut-mulut Bude-budenya. bude itu Bude-budenya. ya, terutama Bude Yuli, Tante Benar. Yuli itu. Dia ngomongannya selalu nyelekit, yang dia tuh kayak paling benci banget sama tantenya Iya. ini gitu ya. Atau Malah apakah ada cerita lain di balik itu Cerita semua lain. gitu ya. Bisa ditonton sendiri karena film ini sangat relate sekali dengan masyarakat Indonesia ya, karena Bener. budaya yang ngomongin yang gak seharusnya, omongan yang gak disaring gitu ya, yang sebenarnya menunjukkan perhatiannya tuh dengan cara yang nggak menyenangkan gitu ya kan, nggak elok, nggak pantas, di repeat gitu kan, kita juga pengeng gitu ya Bertahun-tahun. dengan cara yang kayak gitu. Belum lagi kita juga ngelihat kayak kenapa orang tua kita terus yang harus ini, mungkin sebenarnya apakah keluarga itu sebenarnya emang sengaja, apa emang mereka nggak pahaman caranya buat karena biasa diurus seperti itu jadinya tuh ngerasa kalau itu adalah hal yang wajar, padahal mungkin kita melihatnya sebagai anak, punya anak itu menyakitkan gitu, ngerti nggak sih, nggak dihargain, padahal mungkin keluarganya nggak bermaksud seperti itu, atau memang ada yang bermaksudnya karena kehidupannya keenakan, dan karena orang tuanya sendiri ngerasa karena nggak bisa ngasih apa-apa, dia cuma bisa ngasih tenaga gitu kan. Cuman kan itu sangat menyakitkan ya buat anak sendiri ngeliat hal itu. Mana anak-anaknya minta rumah dijual mulu lagi. Iya benar, padahal neneknya nggak mau kan. Padahal neneknya yang ngurus aja di mereka ya, Iya keluarga bener, itu bangsat tuh itu tuh. Neneknya diurus sama ekor gede juga. Keluarga yang mereka mereka juga struggle bantu ya. tenaga, malah ngurus emaknya gitu loh. Dibilangnya kayak kapan mereka mandirinya gitu ya. Bener. Ya. Sebenarnya malah lebih sebel sama tante yang satu lagi tau gak? Kayak apaan sih gitu loh. Ya gimana ya, ya relate sih kalau misalkan kadang kita mau berkumpul di hari lebaran atau di momen-momen kumpul keluarga, tapi malah jadinya bikin sakit hati gitu loh denger omongan-omongan yang gak seharusnya diomongin. Kan bisa ngomong yang lain. Aja ngebandingin, Iya. bangga-banggain anak,
sampai Si Dwiki tuh sudah setahun diangkat jadi manajer 11,5 bulan. Wow. Afgan, wow. kayak gitu-gitu deh. Nah, ya pokoknya intinya hal seperti itulah yang diangkat di sini gitu. Betul. Mungkin mirip-mirip Home Sweet Loan gitu ya. Nah, tapi versi struggle. Ya versi struggle. Struggle yang miskin banget. Kalau ini kan Miskiner, Home Sweet Loan miskiner. kan kaum-kaum Udah kerja. kantoran yang pengen punya rumah ya. Pengen nabung. Dan tabungannya bisa dipakai buat. Kalau ini belum kerjanya Ini nih, belum belum kerja. kerjanya nih. Masih diomel-omelin. Dia masih pengen rumah nih, belum. Nanti kita lanjutnya ke Home Sweet Loan. Benar. Aduh. Jadi ya kalau kita bisa simpulkan nih film keluarga yang cukup oke buat di Lebaran tahun ini ya. Saya suka dengan filmnya tuh ngemas sampai endingnya tuh dengan cara yang hangat dan tanpa harus ngejudging atau tanpa harus development yang terlalu berlebihan itu antara di keluarganya itu, ngerti nggak sih? Maksudnya tanpa harus kayak ada yang kena karma atau gimana gitu, nggak. usah. Kayak di keluarga memang seperti itu gitu ya kan. Pada Jadi ini dasarnya. slice of life banget gitu lah, nggak ada yang ya selayaknya beneran emang pada keluarga-keluarga mungkin ada yang seperti ini gitu, yang keluarga Iya, besar, betul. terus emang keluarga yang ekonominya kurang yang ngebantu cuman jadi jadi babu doang gitu di pas Lebaran gitu. Dan ada plot twistnya ya Ya ada plot twist di akhir. di mau menuju ending tuh kayak, hah, Apakah Tante Yuli sejahat itu? iya benar. Apakah dia menerima ganjaran atas semuanya? Bisa kalian tonton di film ini. Iya benar. Pokoknya garis besar kayak gitu. Udah ada di trailer pasti. Cukup sedih kayak beberapa kali nangis karena Bener. sebenarnya yang ngerasain apalagi yang favorit scene-nya waktu si Arganya pertama kali dapat gaji terus dikasih ke mamahnya. Wah, sedih. Sedih banget. Pasti kita sebagai anak relate ya gimana perasaan dia gitu. Banyak hal yang relate lah, terutama untuk kaum Genzi yang menengah ke bawah, generasi sandwich tuh, generasi burger kalau kata si Wicak. enggak, tapi kan dia iya sih dia sandwich generation juga, dan yang orang tuanya nggak seberuntung itu gitu ya, Benar. yang mereka juga Kuliahin adenya. mengharapkan keberuntungan itu pada anak-anaknya, tapi suka dengan orang tuanya yang dibikin nggak nuntut dia sih. Bener. Gimana Jadi apa keluarga adanya mereka- aja ya. Gimana keluarga mereka Legowo saling support satu sama lain dan ada satu sama lain, cuman yang nggak dilihat Arga adalah di situ mungkin ya. Iya benar. Jadi Hal-hal dia fokusnya yang- sama diri sendiri aja. Kayak misalkan pasti kayak bapak lain tuh kayak misalkan kalau ada tuh satu scene gitu kayak si Arga kan udah beliin bapaknya motor tuh, terus di sisi lain si Dwiki anak yang dibanggain dulu sama Tante Yuli itu kayak bapaknya bilang kayak dia malah minta duit ke bapaknya gocap gitu, wah ada gocap nggak gitu, terus Bapaknya bilang? iya, bilangin tuh ke Dwiki apa namanya beliin apa kayak apa kayak sepeda Sepeda. situ kan sebenarnya kelihatan ya kayak sebenarnya Arga tuh sosok yang harusnya kalau dia sadar kalau dia tuh sebenarnya udah lebih dari Benar, cukup gitu untuk keluarganya dan pasti membanggain orang tuanya gitu kan. Ya, sajian yang hangat untuk Lebaran ini sangat cocok ditonton semua warga supaya Betul. tidak cuap-cuap. Bareng sama keluarga dan bude-bude yang banyak omong itu ya. Biar tuh bude-bude sadar ya. Nah, jadi yang buat kalian yang nggak suka horor atau udah terlalu dewasa menonton film animasi dan anak-anak, Tapi- tontonlah ini. Iya benar. Tapi aku rasa sih karena kita belum nonton semua ya, tapi kayaknya semua film Lebaran ini mungkin Bervariasi. kecuali bervariasi dan kayaknya punya pasarnya sendiri ya. Kita harap semua filmnya kayak tahun-tahun lalu tuh Laku. sukses ya, minimal sejuta lah biar Nah, adil ya. Biar balik modal. Karena cukup worth untuk ditonton dan bisa diambil moral pesannya dan segala macam. Tanpa harus menggurui. Betul. Ya, berapa rating untuk Tunggu Aku Sukses Nanti? 8,5/10. Aku 8,5/10. Yeay. Mungkin PHP ya sudah mulai melirik film-film keluarga seperti ini Iya. yang berdasarkan Slice of ekonomi life bawah. aja ya. Karena memang ini paling relate dan orang tuh bisa ngerasain lah rasanya. Struggle-strugglenya mepet-mepetan di KRL ya. Bener, apa pas panas-panasan jalan di trotoar. Udah gitu aja. Kayak gitu aja review dari kami untuk film Tunggu Aku Sukses Nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di edisi film Lebaran selanjutnya. Bye-bye.